Pemain keturunan siap perkuat timnas Indonesia setelah dihubungi PSSI. Apa reaksi mengejutkan dari sang bintang? PSSI baru saja menghubungi seorang pemain keturunan yang mengaku sangat antusias untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif, ia mengungkapkan perasaan tak sabar dan harapannya untuk memberikan kontribusi maksimal. Siapakah pemain misterius ini? Shin Tae-yong bercanda setelah mendarat di Hanoi, Marcelino pensiun. Ada apa dengan pemain muda Indonesia ini? Setelah tiba di Hanoi, Shin Tae-yong membuat lelucon mengejutkan tentang Marcelino Ferdinand yang pensiun menjelang laga melawan Vietnam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik candaan pelatih timnas Indonesia ini? Simak cerita lengkapnya. Kurang ajar media ini, menyombongkan apa yang belum terjadi. Kata media Vietnam, Shin Tae-yong menangis dan tak berdaya menjelang duel akbar melawan Vietnam. Apa yang terjadi? Pembaca akan terkejut dengan kisah emosional pelatih timnas Indonesia ini. Media Vietnam menyebutkan bahwa Shin Tae-yong menangis dan minta bantuan sebelum menghadapi laga penting melawan The Golden Stars Warriors. Apa yang membuat pelatih asal Korea Selatan ini begitu tertekan? Pratama Arhan dilepas Suwon FC, 5 klub Eropa dan Asia siap menampung bintang muda Indonesia. Keputusan mengejutkan datang dari Suwon FC yang memutuskan untuk melepas Pratama Arhan. Namun ada kabar baik di baliknya, 5 klub luar negeri sudah mengajukan tawaran. Klub-klub mana yang siap menampung pemain muda Indonesia ini? Sandy Walsh dan Liano Reijnders akhirnya dapat menit bermain setelah lama dicadangkan. Apa yang mengubah situasi mereka? Setelah berbulan-bulan menunggu di bangku cadangan, 2 bintang timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Liano Reijnders, akhirnya mendapatkan kesempatan bermain. Apa yang membuat pelatih klub mereka akhirnya memberikan menit bermain? Simak perjalanan mereka yang penuh lika-liku. Tanpa Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia versus Vietnam, apakah Shin Tae-yong akan terapkan formasi parkir bus? Tanpa kehadiran Marcelino Ferdinand, banyak yang bertanya-tanya apakah timnas Indonesia akan bermain defensif melawan Vietnam. Apakah Shin Tae-yong akan memilih formasi parkir bus untuk meredam serangan The Golden Stars? Erick Thohir ungkap target timnas Indonesia di 2 laga pamungkas fase grup ASEAN Cup 2024 seri lawan Vietnam sudah memuaskan. Erick Thohir memiliki harapan besar bagi timnas Indonesia di 2 laga terakhir fase grup ASEAN Cup 2024. Meski hasil imbang melawan Vietnam sudah dianggap positif, apa target selanjutnya untuk membawa Garuda lolos ke babak berikutnya? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pemain keturunan siap perkuat timnas Indonesia setelah dihubungi PSSI. Apa reaksi mengejutkan dari sang bintang? PSSI baru saja menghubungi seorang pemain keturunan yang mengaku sangat antusias untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif, ia mengungkapkan perasaan tak sabar dan harapannya untuk memberikan kontribusi maksimal. Siapakah pemain misterius ini? Jordi Wehrman siap perkuat timnas Indonesia. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia, di mana gelandang Madura United Jordi Wehrman mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia.
Pemain berusia 25 tahun ini yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu merasa terhormat dengan tawaran tersebut dan siap menjalani proses naturalisasi untuk membela skuad Garuda. Jordi adalah gelandang potensial yang memiliki kemampuan fleksibel, dapat bermain di posisi gelandang tengah maupun gelandang bertahan. Sebelum bergabung dengan Madura United, ia sempat bermain di klub-klub Eropa seperti NK Vukovar 1991 dan ADO Den Haag. Musim ini ia sudah tampil dalam 14 laga Liga 1 dengan kontribusi 1 assist bersama Laskar Sapekerab. Meski sebelumnya sempat menerima tawaran untuk membela timnas, Jordi menolak karena sedang dalam proses perpindahan klub. Namun, pada Juli atau Agustus 2024, PSSI kembali menghubungi Jordi dan menawarkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Jordi menyatakan dirinya terbuka dengan tawaran tersebut dan siap menjalani proses naturalisasi. Mereka menelepon saya pada bulan Juli atau Agustus dan bertanya bagaimana perasaan saya. Saya mengindikasikan bahwa saya terbuka untuk itu, dan sejak saat itu mereka memulai prosesnya, jelas Jordi. Jordi merasa senang dengan kesempatan ini dan berharap dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan kemungkinan untuk bertugas mulai pada Maret 2025 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini cukup kuat dan diisi dengan banyak pemain berkualitas. Saya sangat berharap bisa menambahkan kualitas saya ke dalam tim. Ini adalah skuad yang bagus dan saya yakin saya bisa memberikan kontribusi, tambah Jordi. Bergabung dengan timnas Indonesia adalah salah satu mimpi Jordi yang merasa bangga bisa mewakili negara leluhurnya. Saya merasa sebagai orang Indonesia dan pada akhirnya saya hanya ingin berjuang untuk negara saya, tutupnya. Dengan semangat dan motivasi tinggi, Jordi Wehrman siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every. Shin Tae-yong bercanda setelah mendarat di Hanoi, Marcelino pensiun. Ada apa dengan pemain muda Indonesia ini? Setelah tiba di Hanoi, Shin Tae-yong membuat lelucon mengejutkan tentang Marcelino Ferdinand yang pensiun menjelang laga melawan Vietnam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik candaan pelatih timnas Indonesia ini? Simak cerita lengkapnya. Shin Tae-yong bercanda ke YouTuber Korea jelang laga lawan Vietnam pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong menunjukkan sisi humorisnya saat tiba di Hanoi, Vietnam, pada Jumat 13/12/2024 malam, jelang pertandingan melawan tuan rumah, Vietnam, yang akan digelar pada Minggu 15/12/2024. Setibanya di Bandara Noi Bai, Hanoi, Shin disambut oleh media Korea, Football Bohemian, yang merekam momen tersebut dan membagikannya di YouTube. Begitu turun dari pesawat, Shin Tae-yong langsung bercanda dengan salah satu jurnalis Korea yang hadir. Anda selalu bilang ini pertandingan besar dalam kurung lawan Vietnam, kata Shin sambil tersenyum. Kita menurunkan pemain-pemain bocah yang bahkan belum genap 22 tahun, tambahnya menunjukkan bahwa meski lawan tangguh, skuad Garuda tetap akan bertempur dengan semangat juang tinggi. Saat ditanya mengenai kondisi pemain, Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa tidak ada pemain yang cedera kecuali Marcelino Ferdinand yang harus absen akibat kartu merah pada laga melawan Laos. Namun dengan nada bercanda, Shin menyatakan bahwa Marcelino sudah pensiun karena harus melewatkan pertandingan penting tersebut. Hanya Marcelino yang tidak bisa bermain.
Dia sudah pensiun, ujar Shin Tae-yong disertai tawa. Saya tidak terlalu peduli, tambahnya yang langsung disambut tawa dari para jurnalis. Meskipun bercanda, Shin Tae-yong tidak segan memberikan kritik tajam terhadap performa Marcelino Ferdinand setelah kartu merah yang didapatnya saat melawan Laos. Dalam konferensi pers sebelumnya, Shin menyebut penampilan gelandang 20 tahun tersebut sebagai yang terburuk. Performa Marcelino hari ini terburuk, kata Shin pada Kamis dalam kurung 12 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Mengenai pengganti Marcelino, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia sangat berharap Ivar Jenner, pemain naturalisasi yang kini bermain di Belanda, bisa segera bergabung untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya sebenarnya ingin memanggil Ivar. Ada usaha besar dari PSSI untuk itu, kata Shin. Saya berharap media bisa membantu membuat artikel agar Ivar bisa segera datang ke timnas Indonesia. Sayangnya Ivar Jenner belum bisa bergabung karena klubnya belum memberi izin. Ivar sendiri mau bergabung, tapi klub tidak mau melepaskannya, tambah Shin Tae-yong. Dengan semangat tinggi, timnas Indonesia siap bertarung melawan Vietnam, meski tanpa Marcelino Ferdinand. Dan pelatih Shin Tae-yong berharap skuad Garuda bisa tetap memberikan penampilan terbaik mereka di ASEAN Cup 2024. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with the Kurang ajar media ini, menyombongkan apa yang belum terjadi. Kata media Vietnam, Shin Tae-yong menangis dan tak berdaya menjelang duel akbar melawan Vietnam. Apa yang terjadi? Pembaca akan terkejut dengan kisah emosional pelatih timnas Indonesia ini. Media Vietnam menyebutkan bahwa Shin Tae-yong menangis dan minta bantuan sebelum menghadapi laga penting melawan The Golden Stars Warriors. Apa yang membuat pelatih asal Korea Selatan ini begitu tertekan? Bahagia buat penggemar timnas Indonesia. Kabar terbaru datang dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang memunculkan perbincangan hangat setelah meminta bantuan media agar Ivar Jenner bisa segera bergabung dalam skuad Garuda untuk ASEAN Cup 2024. Hal ini terjadi usai timnas Indonesia ditahan imbang Laos pada 12 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Meskipun hasil pertandingan tersebut tidak memuaskan, Shin Tae-yong tetap fokus pada persiapan untuk laga berikutnya melawan Vietnam. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Shin Tae-yong menyampaikan harapannya agar Ivar Jenner, pemain naturalisasi yang kini bermain di Belanda, dapat memperkuat timnas Indonesia. Mengingat absennya Marcelino Ferdinand yang terkena kartu merah, Shin merasa perlu mencari alternatif cepat untuk memperkuat lini tengah Garuda. Saya berharap media dapat membantu dengan artikel agar Ivar Jenner bisa segera bergabung, ungkap Shin Tae-yong. Pernyataan ini rupanya memicu reaksi berlebihan dari media Vietnam yang melaporkan Shin Tae-yong menangis dan tak berdaya dalam usaha merekrut Ivar Jenner. Padahal permintaan tersebut sebenarnya cukup wajar mengingat Ivar Jenner telah menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Media Vietnam juga khawatir bahwa keputusan Shin Tae-yong ini akan mempercepat kehadiran Ivar Jenner yang sebelumnya dijadwalkan bergabung hanya jika Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Kini dengan situasi yang ada, pelatih asal Korea Selatan itu berharap Ivar Jenner bisa segera tampil untuk membantu Indonesia dalam pertandingan penting melawan Vietnam pada 15 Desember 2024.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Pratama Arhan dilepas Suwon FC, 5 klub Eropa dan Asia siap menampung bintang muda Indonesia. Keputusan mengejutkan datang dari Suwon FC yang memutuskan untuk melepas Pratama Arhan. Namun ada kabar baik di baliknya, 5 klub luar negeri sudah mengajukan tawaran. Klub-klub mana yang siap menampung pemain muda Indonesia ini? Pratama Arhan tidak perpanjang kontrak dengan Suwon FC. Lanjutkan karier di luar negeri. Kabar terbaru datang dari Pratama Arhan. Bek kiri timnas Indonesia yang dipastikan tidak akan memperpanjang kontraknya dengan klub Korea Selatan, Suwon FC. Hal ini disampaikan langsung oleh mertua Arhan, Andre Rosiade, pada Kamis malam dalam kurung 12 Desember 2024 di Solo. Menurut Andre, kontrak Arhan dengan Suwon FC yang berakhir pada 16 Januari 2025 tidak akan diperpanjang. Pratama Arhan tidak akan memperpanjang kontrak dengan Suwon FC, tegas Andre Rosiade yang juga merupakan anggota DPR RI menanggapi kabar tersebut. Pratama Arhan yang berusia 22 tahun telah menghabiskan 1 tahun bersama Suwon FC setelah bergabung pada awal 2024. Namun kontrak 1 tahun tersebut kini memasuki masa akhir dan Arhan memutuskan untuk melanjutkan kariernya di luar negeri. Andre juga menepis rumor yang menyebutkan bahwa Arhan akan kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Semen Padang, yang saat ini sedang membutuhkan pemain-pemain baru untuk memperbaiki performa di Liga 1. Saya pastikan Pratama Arhan tidak akan ke Semen Padang, tambah Andre, menegaskan bahwa keputusan Arhan adalah untuk melanjutkan perjalanan profesionalnya di luar negeri. Lebih lanjut, Andre mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 5 klub yang menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Arhan. Namun belum ada keterangan resmi dari sang pemain maupun Suwon FC mengenai tujuan pasti Arhan setelah kontraknya berakhir. Kabar ini tentunya menambah spekulasi mengenai kemana pemain yang terkenal dengan tendangan sudut spektakulernya ini akan berlabuh. Penantian panjang bagi penggemar sepak bola Indonesia pun berlanjut karena Arhan diperkirakan akan segera mengambil keputusan mengenai masa depannya setelah kontraknya habis pada Januari 2025. Dengan sejumlah klub besar yang tertarik, Arhan diyakini akan melanjutkan petualangan karier internasionalnya yang menjanjikan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Sandy Walsh dan Liano Reijnders akhirnya dapat menit bermain setelah lama dicadangkan. Apa yang mengubah situasi mereka? Setelah berbulan-bulan menunggu di bangku cadangan, 2 bintang timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Liano Reijnders, akhirnya mendapatkan kesempatan bermain. Apa yang membuat pelatih klub mereka akhirnya memberikan menit bermain? Simak perjalanan mereka yang penuh lika-liku. 2 bintang timnas Indonesia beri kabar baik. Ya, Sandy Walsh dan Liano Reijnders akhirnya dapat menit bermain lagi di klubnya masing-masing usai lama diparkir. Sandy dan Liano sama-sama tampil pada Sabtu dalam kurung 14 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sandy dimainkan oleh klubnya KV Mechelen dalam laga pekan ke-18 Liga Belgia 2024 hingga 2025.
Menjamu Royal Antwerp di Achter Kazerne Stadium, dia membantu timnya bermain imbang 1-1. Bek berusia 28 tahun itu turun sebagai pemain pengganti pada menit 88. Total Sandi tampil selama 8 menit dalam pertandingan ini. Kendati hanya sebentar, ini menjadi kali pertama Sandi dimainkan lagi oleh sang pelatih, Besnik Hasi, setelah dalam 7 pertandingan hanya duduk di bangku cadangan. Terakhir kali dirinya bermain untuk KV Mechelen adalah pada 5 Oktober 2024 ketika timnya menang telak 5-0 atas Ohalaufen. Secara keseluruhan ini merupakan penampilan ke-6 Sandi untuk Mechelen musim ini di semua kompetisi. Dengan hasil imbang kontra Antwerp, dia membantu Mechelen sementara bertahan di posisi 6 klasemen sementara Liga Belgia 2024 hingga 2025 dengan torehan 25 poin dari 18 laga. Sementara itu, Liano Reijnders juga kembali mendapat menit bermain untuk klubnya, PEC Zwolle, pada dini hari tadi dalam laga pekan ke-16 Liga Belanda 2024 hingga 2025. Tampil sebagai pemain pengganti, dia gagal membantu timnya menang karena dijungkalkan oleh Willem II dengan skor 0-1. Liano sendiri masuk pada menit 32 di babak pertama untuk menggantikan Olivier Artsen. Ketika dia merumput, Zwolle sudah tertinggal 1 gol oleh Willem II via gol Ringo Marveld pada menit ke-11. Sayangnya meski tampil sangat dominan sepanjang pertandingan, kehadiran Liano tak mampu mengubah keadaan untuk Zwolle. Kendati begitu, dimainkannya Liano sudah menjadi hal yang positif karena sebelumnya dia sudah diparkir dalam 4 pertandingan oleh sang pelatih Johnny Jansen. Ini menjadi penampilan ke-9 pemain berusia 24 tahun itu untuk Zwolle di semua kompetisi musim ini. Sayangnya dia belum pernah menjadi starter lagi sejak bermain dari awal pada 3 laga pertama Liga Belanda 2024 hingga 2025. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Tanpa Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia versus Vietnam, apakah Sintayong akan terapkan formasi parkir bus? Tanpa kehadiran Marcelino Ferdinand, banyak yang bertanya-tanya apakah timnas Indonesia akan bermain defensif melawan Vietnam. Apakah Sintayong akan memilih formasi parkir bus untuk meredam serangan The Golden Stars? REDIKSI line up timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024 tanpa Marcelino Ferdinand akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan tandang ke markas Vietnam di lanjutan grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Vietnam, Minggu 15 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sayangnya dalam laga penting ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong tak dapat memainkan personil andalannya Marcelino Ferdinand. Pemain Oxford United ini terkena kartu merah saat timnas Indonesia ditahan Laos 3-3 pada matchday kedua grup B yang berlangsung Kamis 12 Desember 2024. Melihat kondisi seperti ini, yang mana timnas Indonesia hanya bermodalkan skuad U22, hasil imbang merupakan target realistis. Lantas, apakah Sintayong akan menerapkan formasi parkir bus saat melawan Vietnam? Saat timnas Indonesia menahan Vietnam 0-0 di Piala AFF 2020, Sintayong menurunkan formasi 5-4-1.
Pertahanan Grendel yang dibentuk Rizky Ridho dan kawan-kawan membuat Nguyen Tien Linh serta kolega frustrasi. Namun untuk laga besok malam, Shin Tae-yong disinyalir mempertahankan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini posisi penjaga gawang kembali dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Kiper Bekasi City ini tampil gemilang saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Ketika gawang timnas Indonesia dikawal Dava Fasya, skuad Garuda dibobol 3 kali oleh Laos. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Kadek Arel dan Doni Tri Pamungkas. Kemudian Asnawi Mangkualam bergerak sebagai wingback kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral dipercayakan kepada Arkan Fikri dan Zanadin Faris terakhir. Pengisi lini depan ada trio Victor Detan, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Erick Thohir ungkap target timnas Indonesia di 2 laga pamungkas fase grup ASEAN Cup 2024 seri lawan Vietnam sudah memuaskan. Erick Thohir memiliki harapan besar bagi timnas Indonesia di 2 laga terakhir fase grup ASEAN Cup 2024. Meski hasil imbang melawan Vietnam sudah dianggap positif, apa target selanjutnya untuk membawa Garuda lolos ke babak berikutnya? Erick Thohir beberkan target timnas Indonesia di 2 laga sisa fase grup ASEAN Cup 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan target realistis untuk timnas Indonesia dalam 2 laga sisa fase grup ASEAN Cup 2024. Saat ini skuad Garuda sudah mengantongi 4 poin dari 2 laga perdana, yakni kemenangan 1-0 atas Myanmar dan hasil imbang 3-3 melawan Laos. Menyambut 2 laga terakhir di fase grup, Erick Thohir memilih untuk bersikap realistis, terutama saat menghadapi lawan-lawan kuat. Pada Minggu dalam kurung 15 Desember 2024, timnas Indonesia akan bertandang ke Vietnam untuk melawan tuan rumah di Stadion Viet Tri. Setelah itu pada Sabtu dalam kurung 21 Desember 2024, Garuda akan menjamu Filipina di Stadion Manahan, Solo. Menurut Erick, Vietnam akan menurunkan kekuatan penuh di turnamen ini sehingga hasil imbang melawan mereka sudah menjadi pencapaian luar biasa. Sudah saya bilang, lawan Myanmar menang, lawan Laos menang, tapi lawan Vietnam karena mereka turunkan full team. Kalau seri sudah luar biasa, targetnya kalah, ujar Erick dengan nada realistis. Meski demikian, Erick Thohir tetap optimistis bahwa timnas Indonesia bisa meraih hasil positif saat menghadapi Filipina. Menurutnya, timnas Indonesia punya peluang untuk meraih kemenangan atau setidaknya hasil imbang dalam laga tersebut. Kalau lawan Filipina, targetnya draw atau menang. Kalau kemarin lawan Laos kita tidak kalah, saya tidak puas, tambahnya. Erick Thohir juga mengapresiasi kerja keras para pemain timnas Indonesia di 2 laga sebelumnya, meski hasil imbang melawan Laos tidak memuaskan. Ia menekankan pentingnya ketenangan di laga melawan Vietnam dan berharap para pemain bisa tampil lebih baik. Saya harap lawan Vietnam bisa bermain lebih baik dan lebih tenang, maklum pemain muda. Saya yakin Coach Shin tahu kekuatan dan kelemahannya, ujar Erick.
Erik juga memberikan apresiasi khusus kepada para pemain luar negeri yang kembali memperkuat timnas Indonesia meski harus meninggalkan klub mereka. Kita bisa berterima kasih kepada para pemain yang sudah berjuang meski ada pemain dari luar negeri yang harus pulang memperkuat timnas Indonesia padahal dia sudah jadi starter, kata Erik. Dengan keyakinan dan dukungan penuh kepada Sintayong, Erick Thohir berharap timnas Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik mereka di laga sisa ASEAN Cup 2024 dan meraih hasil yang memuaskan.